Selamat datang di video pembelajaran dengan tema Demokrasi Pendidikan, diampu oleh Bapak Selamat Maulana SPD MPD. Dipersembahkan oleh kelompok 7, beranggotakan Lailatul Hasanah, Maulisa Husna, Muhammad Bintang. Demokrasi pendidikan adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya pendidikan. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku melalui pengajaran dan pelatihan. Demokrasi pendidikan memberikan manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan dalam beberapa hal, yaitu satu, rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Dua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikirannya yang sehat. Tiga, rela berbakti demi kepentingan dan kebaikan bersama. Jelaslah bahwa pendidikan kewarganegaraan dan ketatanegaraan menjadi penting dan sesuatu yang tidak bisa diabaikan untuk diberikan kepada setiap warga negara, anak-anak, atau peserta didik. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. A. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. B. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. C. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Melihat dari masalah yang disebutkan tadi, dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat di mana berada. Berarti, demokrasi pendidikan itu harus mempunyai prinsip sebagai berikut. Satu, menjunjung tinggi harkat dan martabat. 2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia. 3. Mengusahakan pemenuhan hak setiap warga negara. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Syura. Musyawarah adalah suatu prinsip tentang cara mengambil keputusan sesuai surah Asy-Syura ayat 38. Al-adalah. Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan, tidak boleh kolusi dan nepotisme. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam demokrasi.
1. Al-musawah, kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. 2. Al-amanah, sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga harus dijaga. 3. Al-masuliyah, tanggung jawab. Artinya, kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan disyukuri. Maka, rasa tanggung jawab bagi seseorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. 4. Al-huriyah, kebebasan. Artinya setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Pelaksanaan pendidikan demokrasi di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan belajar, tetapi juga melingkupi fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan. Thanks for watching.